Halo, selamat siang para praktikan. Jadi, sebelum kita memulai praktikum, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi diri kita dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama, untuk pakaian kita harus menggunakan jas lab dengan mengancingkan kancing yang ada di jas lab tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan sepatu yang dengan semua bagian kaki tertutup. Yang ketiga, untuk tambahannya yaitu ada gloves, ini untuk melindungi kulit tangan kita dari misal bahan-bahan kimia yang untuk terpercik atau bahan-bahan kimia yang tumpah. Kemudian ada masker. Masker digunakan untuk melindungi alat penciuman kita agar bahan kimia tidak terserap ke pernafasan dan akibatnya nanti akan fatal di kemudian hari. Yang ketiga yaitu ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung digunakan untuk melindungi lensa mata kita dari misal ada percikan-percikan bahan kimia yang berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang pertama pada praktikum Kimia Analitik 1 yang berjudul Reaksi Identifikasi Kation dan Anion. Bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah beberapa larutan yang mengandung kation dan juga larutan mengandung anion, serta alat-alat yang diperlukan yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, gelas beker, dan juga bunsen. Untuk reaksi identifikasi kation yang pertama adalah identifikasi logam timbal atau Pb2+, yang diperoleh dari larutan PbNO3 2 kali. Untuk identifikasi Pb2+ ini dilakukan perlakuan yang pertama yaitu dengan menambahkan sebanyak 3 tetes larutan kalium iodida ataupun Ki. Setelah ditambahkan dengan Ki, kemudian larutan ini akan dipanaskan di atas bunsen. Dan pemanasan ini dilakukan hingga larutannya mendidih. Nah, kemudian setelah larutan ini mendidih, bisa kita amati terjadi perubahan setelah reaksi ini berlangsung. Namun sebelum itu, tabung reaksi dicelupkan dahulu ke dalam air es yang sudah disiapkan. Kemudian untuk perlakuan kedua yaitu menambahkan larutan Pb2+ dengan reagen natrium hidroksida sebanyak 3 tetes. Setelah ditambahkan dengan NaOH, larutan ini digojok supaya bisa diidentifikasi lebih jelas perubahan apa yang terjadi. Nah, kemudian dapat dilihat adanya perubahan yaitu terbentuk endapan yang berwarna putih. Seperti ini. Selanjutnya adalah penambahan reagen asam sulfat atau H2SO4 pada larutan Pb2+ yang sudah disiapkan. Penambahannya adalah cukup 3 tetes saja seperti sebelumnya. Kemudian larutan ini digojok dan diamati adanya perubahan. Nah, setelah reaksi ini berlangsung terjadi perubahan yaitu timbul endapan yang berwarna putih. Selanjutnya kita kembali ke larutan yang sudah dilakukan perlakuan pertama tadi yang sudah dicelupkan di air es. Bisa diambil dan diamati perubahannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa akan muncul perubahan warna yaitu timbulnya endapan berwarna emas di sini. Identifikasi yang kedua yaitu identifikasi logam merkuri atau Hg2+ yang diperoleh dari larutan HgCl2. Kita masukkan sebanyak 3 tetes merkuri ke dalam tabung reaksi. Kemudian untuk perlakuan yang pertama yaitu ditambahkan dengan larutan kalium iodida atau Ki melalui dinding tabung reaksi. Berdasarkan hasil percobaan ini,
terjadi perubahan, yaitu adanya endapan berwarna merah yang dihasilkan dari percampuran antara merkuri dengan kalium iodida. Untuk perlakuan kedua, untuk identifikasi logam merkuri, yaitu 3 tetes logam merkuri, larutan logam merkuri ditambahkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes amonia atau NH3, kemudian larutan ini digojok untuk diamati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasilnya, terjadi perubahan yaitu adanya muncul endapan berwarna putih. Identifikasi logam yang ketiga yaitu adalah Cu2+, yang diperoleh dari larutan CuSO4. Dengan perlakuan pertama yaitu larutan Cu2+ ditambahkan sebanyak 3 tetes dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan amonium atau amonia atau NH3, kemudian baru diamati perubahan warna yang terjadi. Larutannya digojok setelah Nah, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan warna di sini yaitu menjadi warna biru dengan ada endapannya sedikit. Kemudian apabila ditambahkan amonia secara berlebihan, maka akan terjadi perubahan lagi, yaitu terjadi larutan yang bersifat soluble dan juga ada perubahan warna menjadi biru yang lebih gelap. Perlakuan yang kedua untuk logam Cu yaitu adalah penambahan reagen NaOH di dalam air es. Jadi di sini kami sudah menyiapkan air es yang sudah mencair, kemudian penambahan NaOH-nya dilakukan di dalam air es tadi. Kemudian setelah reaksi terjadi perubahan, yaitu perubahan warna menjadi endapan berwarna biru. Setelah itu kita coba untuk dipanaskan di atas bunsen. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Kita coba sampai larutannya mendidih maksud saya. Nah, hasil yang diperoleh adalah terjadi sedikit perubahan warna seperti ini, menjadi biru yang lebih gelap. Kemudian perlakuan ketiga untuk logam Cu adalah penambahan reagen kalium iodida atau Ki sebanyak 3 tetes. Setelah ditambahkan reagen Ki, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada larutan, yaitu adanya endapan dan larutannya berwarna menjadi coklat. Identifikasi kation selanjutnya yaitu identifikasi kation Cd2+ yang diperoleh dari larutan CdI2 dengan perlakuan yang pertama yaitu penambahan reagen amonia atau NH3 secara dropwise atau tetes per tetes ke dalam larutan Cd2+ tersebut. Kemudian kita amati terjadi perubahan apa.
Dan di sini terjadi perubahan, yaitu timbulnya endapan berwarna putih setelah direaksikan antara CDI2 dan juga amonia. Nah, kemudian untuk perlakuan yang kedua, yaitu akan ditambahkan reagen natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan CDI2 yang sudah disiapkan. Penambahan ini ditambahkan sebanyak 3 tetes seperti sebelumnya, kemudian digojok, dan berdasarkan reaksi ini akan dihasilkan endapan yang berwarna putih seperti ini. Untuk identifikasi anion, yang pertama yaitu klorida atau Cl- yang berawal dari NaCl. Nah, kemudian NaCl ini diletakkan 3 tetes untuk di 2 tabung reaksi, kemudian akan ditambahkan AgNO3 3 tetes. Kemudian larutan digojok. Dan akan terbentuk endapan putih. Kemudian, dalam larutan yang pertama akan ditambahkan HNO3 encer 3 tetes. Pada tabung kedua akan ditambahkan NH3 6 molar 3 tetes. Kemudian tabung digojok kembali. Untuk HNO3 kita lihat ini ada fenomena, yaitu endapan tidak larut. Kemudian untuk yang NH3 6 molar, endapan putihnya akan larut. Untuk identifikasi anion yang kedua yaitu Br- yang berasal dari NaBr. Di sini NaBr kita tambahkan 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan H2SO4 pekat 3 tetes pula. Kemudian kita gojok. Kemudian larutan agak sedikit berwarna coklat, kemudian kita langsung panaskan. Kemudian akan membentuk uap berwarna coklat. Untuk identifikasi anion yang ketiga yaitu iodida atau imin yang berasal dari Ki. Di sini ada 2 perlakuan. Yang pertama, Ki kita tambahkan 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian di dalam larutan es kita tambahkan H2SO4 pekat. H2SO4 pekatnya kita tambahkan 3 tetes pula. Kemudian kita gojok. Kemudian larutan akan berwarna kuning kecoklatan. Untuk yang kedua yaitu Ki, kita tambahkan dengan AgNO3. Di sini kita terdapat 3 perlakuan. Kemudian ketiganya kita tambahkan AgNO3 3 tetes.
Kemudian kita gojok. Kemudian akan terbentuk endapan kuning seperti ini. Kemudian untuk yang pertama kita tambahkan HNO3 encer. Yang kedua kita tambahkan Na2S2O3. Yang ketiga kita tambahkan NH3 6 molar. Kemudian ketiga larutan kita kocok, kita gojok. Kemudian akan terlihat untuk yang pertama, kita penambahan NO3 encer, endapan tidak larut. Untuk yang kedua, untuk penambahan Na2S2O3, ini terdispersi. Kemudian untuk penambahan NH3 6 molar, dia juga terdispersi. Untuk identifikasi anion yang selanjutnya yaitu S2- yang berasal dari Na2S. Na2S nanti kita tambahkan 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan AgNO3 3 tetes. Kemudian akan terbentuk endapan hitam coklat. Kemudian kita coba panaskan. Kemudian kita bisa lihat bahwa endapan tersebut akan larut. Untuk identifikasi anion yang selanjutnya yaitu CH3COO- yang berasal dari CH3CONa. Di sini kita ambil CH3COONa sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan FeCl3 sebanyak 3 tetes pula. Kemudian kita gojok. Nah, akan terbentuk larutan berwarna coklat. Kemudian kita panaskan. Kita bisa lihat pada dinding-dinding kaca akan terbentuk endapan berwarna coklat. Untuk identifikasi anion selanjutnya yaitu CO3-2- yang berasal dari Na2CO3. Di sini kita ambil Na2CO3 sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan BaCl2. Yang kita penambahannya nanti akan dilakukan pemanasan. Di sini kita bisa lihat terdapat endapan putih.
Kemudian akan kita tambahkan HCl 0,1 normal sebanyak 3 tetes. Kemudian terjadi fenomena di mana endapan putih tersebut akan larut. Untuk identifikasi anion selanjutnya yaitu S2O3 2- yang berasal dari Na2S2O3. Di sini kita ambil Na2S2O3-nya sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan AgNO3 sebanyak 3 tetes. Nah, awalnya terjadi fenomena yaitu endapan putih menjadi endapan kuning, sekarang menjadi endapan kecoklatan dan akan menjadi endapan coklat hitam. Untuk identifikasi anion selanjutnya yaitu SO4 2- yang berasal dari Na2SO4. Kita terdapat 2 perlakuan yaitu Na2SO4 kita tambahkan di dalam 2 tabung reaksi di masing-masing 3 tetes. Kemudian untuk tabung pertama kita tambahkan BaCl2. Untuk yang selanjutnya kita tambahkan PbCH3COO 2 kali sebanyak 3 tetes juga. Kemudian kita gojok. Nah, keduanya akan terbentuk endapan putih.